Tapi saya takut berjanji. Trauma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka isi tahlil itu tidak kurang tidak lebih dari 5. Yang pertama, berkirim la ilaha illallah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Buka kitab Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Siapa jenenge? Ibnu Taimiyah. Kitabnya Majmu' Fatawa. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kalau ada orang baca tahlil 70 kali, ahda thawabahu ilal mayyit, dihadiahkan pahalanya ke orang mati, yantafi'u bihi, maka orang mati itu mendapatkan manfaat dari tahlil yang dia baca 70 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil kami pada orang sudah meninggal dunia. Maka yang meninggal dunia itu mendapatkan manfaatnya. Kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kalau ada di antara bapak ibu yang nggak percaya, saya nggak percaya itu, masa ia tahlil sampai pada orang mati? Saya tidak punya bukti. Tapi kalau nggak percaya, kasih nama lengkap, nanti kalau mati saya tahlilkan. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Yang pertama, kirim tahlil pada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengirimkan bacaan Al-Qur'an. Apa kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Qur'an, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, bagus, baik, mantap. Yang paling bagus khatam 30 juz. Nek iso siji, satu orang satu juz, satu orang satu juz, satu orang satu juz. 30 orang 30 juz hatam Quran. Tapi yang paling afdal satu orang 30 juz. Anaknya pondok tahfiz Quran, satu hari ngulangi hafalan 2 juz, 1 bulan 2 kali hatam, 1 tahun 24 kali hatam. Anak siapa itu? Anak saya. Hafal Quran. Berapa juz? 30. Bapaknya juz 30. Kita harus balas dendam. Kalau kita cuman juz 30, anak kita mesti 30 juz. Amin. Ustaz, saya dulu bodoh, saya dulu nggak belajar, saya dulu nggak ngaji, saya dulu nggak di pesantren. Saya balas sakit hati saya Pak Ustaz. Anak saya kirim ke Lirboyo, saya kirim ke Tambak Beras, saya kirim ke Kerapia, saya kirim ke Gontor. Begitu. Ini sekarang banyak bapak-bapak, saya dulu bodoh Pak Ustaz, terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Alhamdulillah. Kita balaskan sakit hati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau anaknya tetap ngerti agama, tidak mudah disalah-salahkan orang, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, kirim anaknya ke Munawir Kerapia Yogyakarta, kirim anaknya ke pondok pesantren yang dirikan Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari di Jombang, Tebu Ireng, Jawa Timur. Belajar dia kitab kuning, baca kitab Matan Takrib, naik Fathul Qorib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Mahalli, baca kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Adapun akhirat dan dunia, dunia kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Jangan takut. Ini kadang orang, anak sampean sekolah di mana? Pesantren. Oh, harap mangan opo? Bicara pesantren kok cerita mangan? Allah sengaja ciptakan lambungmu jauh dari otak. Di sini lambung, di sini otak. Supaya apa? Jangan dikit-dikit mikir makan. Orang kalau sedikit-sedikit ngomong makan, berarti otaknya dekat sama lambung. Otak udang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka biar supaya kita punya pegangan yang kuat, Ahlussunnah wal Jamaah, ngerti dalilnya, ternyata tahlil sampai, baca Quran sampai. Ada Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Dia berpesan,
Dalam kitab itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati, bacakan di atas makamku pada bagian kepala pangkal Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis. Apa maknanya? Bacaan Quran untuk orang yang sudah mati sampai. Nggak percaya juga, kasih nama lengkap, nanti kalau mati saya bacakan. Tahlil sampai, baca Quran sampai. Apalagi waktu ngumpul ramai-ramai itu, baca doa untuk orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarid niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Kira-kira doa orang yang tahlil itu sampai enggak untuk orang mati? Dari mana Bapak tahu? Yang ngasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hafal ikut, yang nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Namanya sholawat lip sync. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di masjid-masjid di Jawa itu sebelum azan ada sholawatan. Kenapa? Karena orang Jawa suka nyanyi. Wali Songo dulu mendakwakan Islam ini lewat seni. Makanya lembut, dibuat orang tertarik ke dalam masjid. Bukan dengan membawa pedang, masuk Islam, pancung kepala, masuk Islam. Bunuh mereka, hancurkan, bakar. Seandainya begitu dulu Wali Songo, kita ini sekarang masih nyembah pokok kayu. Tapi karena kelembutan mereka, karena kelapangan hati mereka, akhirnya mereka bawa nenek moyang kita dulu bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ini bersama kita ada orang dari Mesir. Gak perlu saya tunjuk orangnya, lihat aja hidungnya. Enggak ada lagu itu di Mesir. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah dengar lagu itu. Salatullah, enggak ada. 2 tahun saya di Maroko, enggak pernah dengar lagu Salatullah, enggak pernah. Saya baru ketemu lagu itu, rupanya dari lagu Lir Ilir Nasumilir tak ijo royo royo manten anyar. Saya yang ingat cuman manten anyar. Artinya apa? Mereka mendakwahkan Islam dengan local wisdom, kebijaksanaan lokal. Dia lihat orang lokal suka nyanyi, lagunya dirobah.
Syairnya diganti dengan sholawat. Begitu juga dengan anak-anak, yang anak muda sekarang suka lagu-lagu, lagu ler-iler, lagu jadul. Kami mau anak muda sekarang, lagu, banyak lagu. Mati. Lagu-lagu pop, tak usahlah kita nyanyikan di sini. Nanti saya nyanyikan, direkam, tahu-tahu penyanyi nggak ada yang laku CD mereka, kan kasihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai. Mana dalilnya doa untuk orang mati itu sampai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, kalau di Makkah namanya Ma'lah, tempat dimakamkannya Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau di Madinah namanya Baqi. Mudah-mudahan kita semua nanti sampai ke Ma'lah dan Baqi. Kalau lewat di Ma'lah sama Baqi, mulutnya jangan diam saja, tapi bacakan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak hafal Pak Ustaz? Tolong besok buatkan baleho sebesar itu. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana kumul afiyah. Tempel besar-besar. Kalau baleho insya Allah tahan 8 bulan. Tapi kalau dibuat langsung pakai besi, dicetak, tahan seumur hidup. Doa ziarah kubur. Ini sekarang orang lewat kubur, bukannya ziarah, bukannya baca doa, lewat kubur. Budi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang lewat di kubur mengucapkan doa kubur, maka orang yang dikubur itu diringankan azabnya. Makanya kita doakan, Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ustaz nunjuknya jangan ke kami, oke, ke atas. Keselamatan wahai kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Kalau saya ucapkan Assalamualaikum Pak Bupati, itu artinya selamat dari KPK. Kalau saya katakan Assalamualaikum ibu-ibu, itu artinya selamat dari poligami. Mereka nggak ngamen kan? Kalau saya katakan Assalamualaikum bapak-bapak, berarti tanamannya subur karena hujan akan segera turun. Tapi kalau Assalamualaikum untuk orang mati, ada orang mati nanam sawit, lalu Assalamualaikum, selamat kamu orang mati. Selamat apa? Selamat dari azab kubur. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab, itu salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan yang belakang, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ini malam ini kami langsung pulang nanti ke Bandar Lampung, lewat di makam, lalu saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba mereka menjawab waalaikumsalam. Langsung Abdul Somad besok batal ceramah. Kenapa? Masuk ICU. Artinya apa? Tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai. Yang keempat, sedekah makan. Sedekah makan. Sedekah makan. Cuman kalau sedekah makan kenduri itu tolong plastiknya dibuka, supaya tamu bisa makan. Enggak ada yang dimakan. Takbir. Ustaz Somad tuh hati-hati, kalimatnya penuh jebakan. Bapak ibu yang mau makan silakan makan, jangan segan, jangan sungkan. Nah, makan. Tapi kami nggak enak Pak Ustaz kalau makan Ustaz sedang ceramah. Nggak apa-apa, saya yang penting ceramah kameranya hidup. Iki orang turu. Masya Allah, tabarakallah.
Maka yang keempat yang sampai untuk orang meninggal itu adalah sedekah makanan. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini. Mana dalilnya? Mana? Padahal kalau dikasih pun nggak orang urus. Dikasih dalil pun nggak ngerti. Tapi minta dalil. Oke, kita kasih dalil. Dia sangka kita ustaz kaleng-kaleng. Takbir. Nah, ada sahabat Nabi jenenge siapa? Sa'ad. Siapa jenenge? Sa'ad. Sa'ad kok Sa'ad, ora sangit. Sa'ad artinya bahagia. Cuman sekarang orang Islam nggak mau pakai nama Arab. Namanya siapa? Happy. Happy yo Sa'ad. Sa'ad. Nek lanang Sa'ad. Nek wedok Sa'idah. Iku siapa? Sangadah. Happy. Sa'ad. Lalu Sa'ad ini sangat sayang pada ibunya. Maka Sa'ad datang melapor ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya meninggal dunia ya Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya nyampe enggak ke almarhumah? Kata Nabi, sampai. Seandainya Nabi mengatakan tidak sampai, berarti tidak ada gunanya sedekah. Tapi karena Nabi mengatakan sampai, wahai Sa'ad. Sa'ad nanya lagi, ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, saqiyul ma. Sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi martabak. Kalau air minum saja sampai, apalagi. Hebatnya desa Semuli Jaya, pohonnya nggak ada, buahnya ada. Ada buah anggur, ada buah lengkeng, nggak tahu dibeli di mana. Tapi bahwa sedekah sampai. Makanya kalau ngasih sedekah untuk almarhumah mak kami, ayah kami, kakak kami, abang kami, anak kami, maka sedekah itu sampai. Yang paling afdal sedekah air minum. Nih, kasih air minum. Makin besar botolnya, makin banyak pahalanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 sudah sampai. Tahlil sampai, baca Quran sampai, doa sampai, sedekah makanan sampai. Yang kelima, isi dari tahlil itu ada tausiah dari kiai. Kiai, tolong sampaikan tausiah supaya hati orang yang keluarga yang kehilangan ini sabar, Kiai. Baik, maka Kiai pun berikan sabar. Judul pengajian takziah malam ini adalah sabar. Tapi saya mau ngasih sabar nih kan kalau orang nangis, kata Pak Kiai. Ibu, bojone ninggal kok orang nangis? Kata istrinya, memang saya udah lama nunggu. Ternyata kepergianmu memang lama dirindukan. Hidup ini adalah persinggahan sementara di atas dunia. Ada yang mampirnya sejenak, 2 bulan meninggal. Bayi kecil mati meninggal dunia. Tapi ada yang mampirnya agak lama, karena kebetulan pesawatnya delay. Jadi yang tua-tua itu sebetulnya mereka pesawatnya delay. Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2019, umur 24 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. Umur 63 tahun. Waktu yang tersisa 21 tahun lagi. Andai sampai, alhamdulillah. Enggak sampai, enggak masalah. Andai hidup Abdul Somad besok pagi, maka amalnya bertambah, karena Pak Bupati akan beri kesempatan tausiah 2 kali lagi. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah, besok nggak ada dosa lagi. Maka orang Islam tidak pernah sedih menghadapi kehidupan. Mati saya malam ini, besok saya nggak ada dosa. Emangnya dosa Ustaz apa? Ngelihat pramugari rohnya belah.
Saya kasih tahu aja. Jadi Ustaz ngelihat, saya nggak ngelihat. Tapi kan saya nyari kursi. Sengaja saya nggak ngelihat. Pas saya mau masuk pintu pesawat, sengaja saya nggak ngelihat. Dia nyapa saya. Mana boardingnya? Kan nggak mungkin saya cuek, nanti dia bilang sombong. Kan saya kasih boarding, saya lihat ya. Nah, saya sudah duduk, saya sengaja duduk ngelihat jendela aja. Dia nanya, Bapak, ikat pinggangnya udah dipasang? Astagfirullah. Oleh sebab itu maka hidup ini pilihan kita tidak banyak, pilihannya cuma dua. Kalau panjang umur banyak amal, pendek umur berhenti dari perbuatan dosa. Abdul Somad tidak pernah takut pada kematian. Yang kita takutkan adalah melewati mati dalam keadaan su'ul. Makanya doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Setelah Abdul Somad minta maaf, sambung silaturahim, maka Abdul Somad mohon doa kepada masyarakat desa Semulijaya, tolong doakan supaya Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Inilah jamaah, mau cepat aja dia kita mati. Baru pakai topi emas belum sampai 2 jam. Walaupun mati biarlah agak-agak lapuk dikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mendoakan, jangan pernah lupa mendoakan. Da'autu lis-Syafi'i, aku doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku, arba'ina sanah, cici loro telu papat 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Sapa iku? Imam Hambali. Jenenge Ahmad bin Hambal, nama populer Imam Hambali. Kampungnya di Baghdad, Irak. Meninggal tahun 241. Padahal beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sholat bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i sholat subuhnya pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait. Imam Hambali subuhnya nggak pakai kunut. Tapi waktu Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i arba'ina sanah, 40 tahun. Di desa Semulijaya subuhnya pakai kunut apa enggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau di masjid itu sudah pakai kunut, maka tidak perlu dirubah karena akan menimbulkan fitnah. Nah, makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz Somad, Ustaz jadi imam ya. Saya takut menimbulkan fitnah. Karena saya di dekat rumah saya, kalau saya jadi imam subuh, saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuma 5, sisanya ikut baca sama imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'zu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di awalnya sholat, ujungnya salam. Kalau di awalnya sholli, ujungnya salim. Karena banyak juga imamnya lain. Wa shollallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi tentu tidak kita perbaiki dalam sholat. Bukan dalam sholat, salah Pak Imam. Ada adab-adabnya. Dulu antara yang kunut dengan nggak kunut sampai kelahi. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh.
Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sekarang sudah hijrah. Sedang dengar pengajian Ustaz di YouTube, dia sudah menjadi pemuda hijrah. Dulu nggak sholat Ustaz, sekarang anak saya itu sholat subuhnya, Masya Allah, sholat duhanya pun udah pakai kunut sekarang. Saya intip dari balik tirai di kamarnya jam 9. Allahumma hdina fi man hadait. Ngomong-ngomong Ustaz, yang duha pakai kunut itu mazhab apa ya? Mazhab subuh telat. Mana ada duha pakai kunut? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cerdas menerima perbedaan-perbedaan. Jangan mudah menyalah-nyalahkan orang, jangan main tunjuk membid'ahkan orang, karena ketika kita katakan hei pelaku bid'ah, maka saat itu kita sudah mengatakan hei penghuni neraka jahanam, karena bid'ah berarti neraka jahanam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Selama ada dalilnya, selama ada tuntunannya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Baca Yasin ada tuntunannya? Ada. Tahlil ada tuntunannya? Ada. Mendoakan orang mati ada tuntunannya? Ada. Maka tidak dibenarkan mengatakan bid'ah. Ini harus kita jaga. Ada preman minum khamar, sabu-sabu, mabuk 20 tahun, nggak pernah ada orang ngurus dia mabuk. Tapi begitu dia ke masjid, langsung dikritik. Kaki ente salah, tangan ente salah, ente salah. Apa kata dia? Aku 20 tahun mabuk, gak ada yang bilang salah. Sekarang baru ke masjid 2 hari, sudah kau bilang salah. Akhirnya di masjid orang berantam betinju. Kalau di masjid orang kelahi betinju, yang ketawa yang main gaple di luar masjid. Lepak, untung kita gak ke masjid. Maka sesama yang sudah di masjid ini tetap menjaga ukhuwah dengan sering-sering bersilaturahim. Bahwa ada orang berzikir jahar, ada dalilnya. Ada orang berzikir sir, ada dalilnya. Yang satu dia mau jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu dia mau sir. Kita disuruh berzikir jahar. Kenapa? Karena azan jahar mengusir hantu dan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melonglong. Kenapa kalau dengar suara azan anjing pergi melonglong? Karena anjing melihat jin, setan, gondoruo, nyiblorong, sundil bolong, semuanya lari kabur. Anjing bisa ngelihat setan, anjing bisa ngelihat setan. Saya ingin lihat setan Pak Ustaz, pakai mata anjing. Makanya kalau ada orang yang kesambet, kerasukan setan, diganggu tuyul, tuyul nggak ganggu, tuyul cuma nyuri duit aja. Diganggu bapak tuyul, karena anak tuyul diganggu. Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Perbuatan apakah yang dibenci setan dan dibenci Allah? Mengganggu anak tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bacaan-bacaan itu menyelamatkan kita. Saya sangka surat tilang. Rupanya betul. Janji tadi jam 10 kurang 10. Ternyata waktu cepat berlalu di desa Semuli Jaya. Kadang kita Bapak Ibu ustadz-ustadz yang biasa ceramah atau yang bapak-bapak kepala dinas beri kata sambutan, terasa itu. Kadang kalau hati kita sedang nyaman, waktu cepat. Tapi kalau kita sedang bad mood, lama sekali. Saya pernah ceramah terasa lama sekali. Kapan itu? Ceramah menjelang berbuka di hotel megah, mewah, asik, lama, sepertinya jam nggak bergerak. Tapi akhirnya kabar gembira itu datang, terdengar azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun demikianlah kultum menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Datang panitia, Ustaz, itu HP Samsung. Sering kita tertipu karena HP. 60 menit tak terasa, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Apa kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Jangan malu minta maaf kalau kita salah. Cuman pandai ceramah aja. Dia sampai sekarang nggak mau minta maaf. Saya nggak salah, apa yang saya minta maaf? Takbir. Yang kedua, jadikan yasinan tahlilan pertemuan itu adalah sebagai silaturahmi. Yang ketiga, yang kita lakukan itu ada dalilnya, jangan mudah dibid'ahkan dan jangan mudah membid'ahkan. Jadi cuma 3 itu aja Pak Ustaz. Pak Bupati aja 3, masa saya lebih? Beliau punya stempel, punya jabatan 3. Saya ikut aja.